Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Amin. Baik, untuk edisi kali ini yaitu edisi lansia dalam Islam, yang mana setiap kita memiliki orang tua, begitu juga kita pun akan menjadi orang tua. Ya, bagaimana Islam memandang hal ini? Ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Mas Radit asal Bogor yang menanyakan, apakah hukum sholat fardu bagi lansia yang sudah pikun dan bagaimana solusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hukum sholat fardu. Ya, hukum sholat. Ada sholat fardu, ada sholat sunat. Karena sholat fardu tentu sholat 5 waktu. Itu adalah namanya aja fardu. Wajib. Iya, wajib. Dan istilah bukan sholat wajibah, tapi sholat mafruḍah atau sholat fardu. Artinya iya wajib dan harus dilaksanakan. Mafrud itu ya diturunkan, ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Mafruḍah, tidak bisa tidak. Itu istilahnya fardun itu. Fardun. Ya, memaksa dia, memaksa sesuatu yang memaksa. Walaupun males, keadaan walaupun gimana pun, ada halangan bagaimanapun. Jadi fard itu yang wajib dan memaksa. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Iya, bagaimanapun juga. Ya, kecuali tentu saja orang uzur, sakit, ya kan, dan lupa, 2 saja alasan seorang itu terbebas dari kewajiban. Ya, saat ada uzur ini, pertama adalah sakit yang memang tidak memungkinkan untuk sholat, ya kan. Yang kedua adalah lupa, ya, itu saja. Sedangkan lansia ya. Lansia. Ya, selama wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat karena masih ingat kepada aku, masih ingat, masih ya mengimani Allah Subhanahu wa taala dan ya mengakui dan bisa menyatakan la ilaha illallah, Allah wajib, begitu kan. Iya, begitu. Wallahu alam. Baik, terima kasih ya atas penjelasannya. Selanjutnya dari Paris asal Ciamis yang menanyakan, saya adalah seorang santri, manakah yang harus saya dahulukan? Pergi menuntut ilmu ataukah mengurus orang tua yang sudah lansia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini muwazanah, ditimbang mana yang lebih berat, itu saja. Itulah yang didahulukan. Nah, berat mana ini? Kewajiban, dua-duanya kewajiban. Thalabul ilmi faridhatun, ya. Tetapi merawat orang tua lansia apalagi sakit ini aksar faridhatan, lebih kuat, ya kan. Perintahnya adalah di Al-Qur'an di surat 24, ya, surat firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadat, menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat nomor 17 ayat 24. Wabil wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Nah, dan qadha rabbuka wa bil walidaini ihsan, untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kan. Dan ayat seterusnya itu apalagi kalau sudah al-kibaru ahaduhuma, sudah sepuh, itu ini orang tua yang sudah lansia tentu lebih fardu lagi, kan.
Itu. Jadi itu muwazanah lebih ya? berat. Muwazanahnya lebih berat itu untuk berbakti, berbuat ihsan. Ihsan ini lebih dari sekedar adil. Adil itu proporsional, ya kan? Nah, ini fardu mana? Ya, harus ihsan tentu. Iya, diutamakan orang tua, apalagi lansia yang memerlukan pelayanan. Ya, itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Kang Aziz asal Ciamis yang menanyakan, apakah berdosa menitipkan orang tua kita yang sudah lansia ke panti jompo? Ya, karena biasanya seperti itu. Ya, ini adalah mungkin kebijakan, mungkin kebiasaan, ya kan? Mungkin kebijakan di salah satu tempat, ya apakah negara atau daerah atau kebiasaan, ya kan? Di salah satu komunitas, ya dengan alasan apapun, ya udahlah, kan ada panti jompo, dikirimlah para lansia itu ke sana. Alasannya macam-macam lah mungkin. Tapi intinya tidak di rumah anak lagi kan. Alasannya mungkin supaya jongjon lah, supaya apalah, supaya Nggak repot. Iya kan. Ya di sana mungkin ada teman-teman seusia begitu bisa main atau bagaimana hiburan ya kan. Ya. Nah, intinya ya dari rumah dipindah ke panti jompo. Nah, ini persoalan ihsan tadi. Adil dan ihsan. Ukuran adil bagaimana ini, ya kan? Ya. Ukuran adil, ya mana yang lebih layak pelayanannya di rumah anak sendiri dan di panti jompo. Ya, rumah orang lain lah, ya kan? Lalu tanya ke para lansia, ke orang tua ini perasaan, ya secara emosional. Iya. Ya, saya sih yakin orang tua itu lebih memilih ya kumpul dengan sama anak keluarga, dan cucu-cucu itu hiburan itu, ya kan? Daripada dijauhkan malah, iya. entah seminggu sekali juga belum tentu ditengok, ya kan. Nah itu berarti. dari sisi syu'uriyah, perasaan, dan dari segi insaf, ya. kewajaran itu ya. Dan juga tentu saja dalam budaya kita, budaya ketimuran ini yang kekeluargaan ya kuat ya selama orang tua itu orang tua masih gagah kuat, anaknya ya belum ada apa-apanya, itu seluruh kasih sayangnya dicurahkan untuk anak, ya kan? Ya, sekarang tentu saja perjalanan hidup itu ya bergerak kepada lansia, ya kan kita. Nah, ini bagaimana? Jadi saatnya, pantasnya itu mulang tarima istilahnya, berterima kasih. Lah ini malah dikirim saja kan begitu. Ya itu jadi dari sisi situ saja kok nggak cocok begitu. Apalagi dari sisi agama. Makanya ayat tadi, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, seandainya salah satu atau keduanya itu mencapai usia yang renta, ya kan? Nah di sini kan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ayat-ayat ini menafikan, tidak memberi ruang untuk pengiriman orang tua ke mengasingkan ya begitu. Wallahu alam. Jadi sangat jelas dan para salafus soleh tidak pernah ada dalam sejarahnya ya atau panti jompo itu nggak ada gitu kan. Budaya barat ya. Iya itu budaya barat. Apalagi dalam hadis ya kan, justru adanya orang yang sudah masuk lansia itu hidup pintu dan hadiah.
Hadiah ya. bagi para putranya. Ini mau diterima nggak hadiah dan pintu untuk ke surga. Begitu ya kan. Dengan kesempatan besar berarti kesempatan besar ya, Masya Allah. Apalagi cerita para solehin itu, orang sampai digendong karena mau haji ya kan, dari Yaman atau mana begitu kan, digendong itu ya. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Sultan asal Lampung yang menanyakan, apa hukum menikahkan orang yang sudah lansia? Ya, atau menikah dengan ya lansia? Menikahkan orang yang sudah lansia berarti kan apakah ada kebutuhan? Nah itu, ini kan soal kebutuhan sebelum hukum ya kan. Hukum itu bergerak ya sesuai dengan hajat dan darurat. Ya, kalau ada keperluan boleh. Kalau ada darurat bisa jadi wajib, ya kan. Hajat ya kita makan, boleh. Mau makan mau tidak ya kan. Tapi darurat ini harus makan, kalau tidak sakit wajib itu makan, gitu kan. Sama seperti hukum asal nikah berarti. Ya? Hukum asal nikah untuk siapa saja boleh. Udah boleh. Iya, tapi kalau darurat, kalau jadi tidak wajib. nanti akan menyimpang bagaimana, maka bisa wajib. Oh iya. Ya, untuk siapapun termasuk lansia. Ya mungkin saja masih fisiknya lansia, tapi morilnya ya masih ada kemampuan, ya kan. Ya, ada keperluan nggak, ada hajat nggak kan, ya. Ada darurat nggak, ya kan. Nah di situ. Jadi dikembalikan kepada keadaan lansianya berarti. Kembalikan ke keadaan lansia, lalu tentu saja pertimbangan keluarga juga. Kalau ada keperluan, ya boleh. Kalau darurat penting, wajib. Begitu. Itu hukum itu bergerak begitu kan. Dia ke atas atau ke bawah begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Farhan asal Palembang yang menanyakan, apa hukum terbukanya aurat bagi lansia? Aurat itu makanya disebut aurat dari arun. Arun itu sesuatu yang membuat malu. Orang. Ini kan malu. Nah, dari sisi kepantasan umum. Nah, apakah ya bagian tertentu dari lansia itu membuat dia celah kalau lihat itu harga dirinya, martabatnya itu turun, itu namanya, aib. Apakah itu? Ya kan, kembali itu kepada urfu al-am, ya ukuran uruf umum yang baik, ya kan. Kalau lingkungan santri, ya tentu saja kan tuh. Kalau lingkungan umum yang baik-baik, ya budaya ketimuran kan juga budaya yang tertutup, ya kan, bukan buka-bukaan, bukan budaya terbuka, apalagi buka-bukaan, ya kan. Nah, makanya kembali itu kan. Lalu ya ada dasar hukumnya, ada di Al-Quran, ya kan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya kan. Surat An-Nur, ya kan. Dan janganlah kaum perempuan itu menampakkan. Ya, zinatahunna, hiasannya. Apa yang dimaksud dengan hiasan? Bukan hiasan permata, ya kan. So, kalau itu boleh, ya kan. Illa ma dhahara minha, hiasan ini adalah ya bagian badan yang memang menjadi hiasan seperti tangan, kulit, ya kan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang darurat, perlu dan tidak menimbulkan fitnah kalau dibuka. Nah, dijelaskan dalam hadis yang ma dhahara minha itu al-wajh wal kaffani, ya kan. Wajah, ya ini saja, dan kedua telapak tangan. Itu saja. Iya, itu juga dalam hadis lain
Rasulullah menyebutkan kepada putrinya, ya kalau perempuan itu sudah usia haid, ya nggak boleh itu kelihatan ya dari badannya kecuali kecuali ini dan ini ditunjukkan pada wajah dan telapak tangan. Berarti madhahara minha ini kecuali al-wajhu wal kaffani atau wal kaffaini, ya. Selain itu tidak boleh. Ini yang ditanyakan apa tuh? Oh, ya auratnya terbuka. Nah, yaitu berarti aurat ini jelas perlu tutup. Ya. Walaupun sudah lansia gitu. Ya, walaupun sudah lansia. Apalagi ya aurat yang ya menurut ukuran kita itu memang aurat, yaitu aurat-aurat yang batinah. Jadi ada ya fikih itu membagi seperti fikih Hanafi. Ada aurat yang zahira, ada aurat yang batinah. Kalau aurat yang zahira ada yang menyebutkan itu adalah perhiasan al-huli, itu boleh, ya kan. Yang batinah selain perhiasan, ya kan. Apapun dari badannya, kan. Ada lagi yang zahara minha itu ma da'atid darurah ila izhariha. Apa yang dituntut oleh kedaruratan untuk menampakkannya, seperti ya bidan atau dokter perempuan tentu saja dia memeriksa pasien, ya kan. Ketika memeriksa pasien, apakah pasiennya laki-laki atau perempuan kan bisa saja, atau perlu dia membuka bagian daripada tangannya. Nah, itu kan karena darurat itu kan. Begitu. Jadi kalau tidak ada tuntutan darurat, apalagi khauful fitnah, ya beda-beda yang khauful fitnah itu. Ada fitnah itu bisa al-jamal karena kecantikan, ya kan. Ada perempuan itu ya tidak cantik, tapi ya bagian yang lain itu da'at ilal fitnah, bisa saja kan. Itu ada pembahasannya tentu saja bab itu kan, para ahli itu. Ya, ada yang rambutnya, ada apa kan begitu. Pokoknya kalau da'atil fitnah itu tidak boleh. Bisa juga suaranya. Suaranya, ya betul. Iya. Itu juga, sehingga suaranya ya walaupun al-aslu suara itu boleh, ya kecuali memang yang menggoda. Iya. Sebab intinya adalah ijtinabul fitnah, ijtinab mada'ilal fitnah gitu kan. Ya. Demikian. Jadi Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.